Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi laporan kami, yaitu tentang pengolahan limbah padat domestik. Yang beranggotakan ada Alicia Zahra, ada Pratiwi Nur Latifah, ada Rizky Dito Nugraha, Salsabila Putri Maswari, Syahlur Rizky, dan Zahra Naftali. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, untuk pendahuluan yang pertama yaitu apa itu limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang dihasilkan dari satu atau beberapa rumah. Dan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah sendiri itu adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Nah, untuk yang kedua yaitu apa itu limbah organik rumah tangga. Limbah organik rumah tangga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 menyatakan bahwa limbah organik rumah tangga merupakan segala limbah yang mengandung unsur karbon sehingga meliputi limbah dari makhluk hidup, contohnya kotoran hewan dan manusia seperti tinja. Tinja sendiri memiliki fungsi mengandung mikroba patogen, air seni atau urin, umumnya mengandung nitrogen dan fosfor, serta yaitu sisa makanan dari sisa-sisa sayuran, wortel, kol, bayam, selada, dan lainnya. Dan limbah tersebut adanya memiliki daya racun yang tinggi, misalnya dari sisa-sisa obat ataupun sisa air aki. Next. Oke, baik. Limbah rumah tangga yang dapat dimanfaatkan menjadi kompos yaitu salah satunya sisa makanan, sayuran, buah-buahan, atau tanaman hijau, dan sebagainya. Kompos sendiri merupakan hasil dari pelapukan bahan-bahan organik seperti dedaunan, jerami, alang-alang, sampah, rumput, dan bahan lain yang sejenis yang proses pelapukannya itu dipercepat oleh bantuan manusia. Kemudian jenis tanaman yang sering digunakan untuk dijadikan pupuk kompos yaitu ada jerami, sekam padi, pelepah pisang, gulma, sayuran busuk, sisa tanaman jagung, dan sabuk kelapa. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada metode pengolahan limbah padat dengan composting. Pengomposan itu merupakan penguraian bahan organik pada limbah secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energinya. Selanjutnya itu jenis-jenis pengomposan ada aerobik, anaerobik, dan vermikompos. Vermikompos yaitu menggunakan cacing guna mendapat kompos, yaitu disebut vermikompos. Pengomposan secara aerobik paling sering digunakan untuk pengolahan limbah padat karena mudah dan murah untuk dilakukan serta tidak membutuhkan kontrol yang banyak. Kemudian pengomposan anaerob itu penguraian bahan organik berlangsung tanpa bantuan udara atau oksigen secara maksimal sehingga proses ini berlangsung secara dingin dan tidak terjadi fluktuasi suhu yang dapat memperlambat penguraian. Dan pengomposan itu diberi tambahan aktivator berupa AM4. Next. Baik, selanjutnya yaitu proses dan teknologi dari beberapa teknologi atau teknik yang digunakan untuk pengolahan sampah, antara lain sampah diolah menjadi kompos, yaitu menimbun yang secara umumnya itu menimbun sampah di tanah untuk jangka waktu tertentu sehingga membusuk. Kemudian yang pertama itu ada teknologi sanitary landfill. Teknologi ini adalah sistem pengolahan sampah terpadu yang didesain untuk mencegah pembesaran lindi ke dalam tanah. Nah, yang kedua itu ada teknologi composting menggunakan drum. Nah, untuk yang menggunakan drum ini itu alatnya dioperasikan secara manual. Hal ini berarti proses pencacahan sampah atau memasukkan sampah dalam drum
Kemudian pemberian E4, pengadukan dan pembalikan dilakukan secara manual. Composting ini skala rumah tangga khusus yang didesain untuk menampung dengan metode composting yang yang efisien. Kemudian untuk yang ketiga ada teknologi keranjang Takakura. Teknologi atau teknik dalam pembuatan kompos menggunakan teknik composting Takakura itu yang dapat diaplikasikan dalam skala individu atau rumah tangga. Composting Takakura tepat untuk diaplikasikan dalam skala rumah tangga karena tidak membutuhkan lahan yang luas. Kemudian portable, proses dekomposisinya cepat dan tidak berbau. Nah, yang terakhir itu teknologi pengomposan biopori. Menggunakan teknologi yang tepat yaitu menggunakan lubang resepan biopori. Lubang resepan biopori diaktifkan dengan memberikan sampah organik ke dalamnya. Sampah ini dijadikan sebagai sumber energi bagi organisme tanah untuk melakukan kegiatannya melalui proses dekomposisi. Biopori itu sendiri adalah pori-pori berbentuk lubang atau terowongan kecil yang dibuat oleh aktivitas fauna tanah atau akar tanaman dalam mempercepat proses pengomposan. Untuk gambar desain engineering-nya di slide selanjutnya. Baik. Untuk engineering design mengenai landfill sanitary, yang pertama di sini di tahap bawah itu akan ditimbun oleh dilapisi oleh tanah lampung atau gemburan. Tujuannya agar sampah atau air lindi tidak merembes ke bawah tanah dan tidak mencemari perairan. Nah, setelah dilapisi oleh lempung atau gemburan, permukaan dasar ini juga dilengkapi dengan pipa pengumpul lindi dan pipa gas metan yang nantinya akan terkumpul dari pengumpulan sampah tersebut. Nah, pipa ini dipasang untuk mengumpulkan lindi dan gas metan yang terjadi akibat penguraian sampah dalam sanitary landfill ini. Nah, kemudian lindi yang akan terkumpul nanti akan diolah di proses IPAL, sedangkan gas metan yang terbentuk akan diolah dan digunakan untuk energi yang dapat terbarukan. Nah, gas metan ini bisa digunakan untuk masak dan sebagainya. Nah, kemudian keuntungan yang didapat dari sanitary landfill ini untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari penimbunan sampah, serta bisa memanfaatkan gas metan yang dihasilkan tersebut. Nah, untuk pengoperasian sanitary landfill ini dibutuhkan komitmen dan kesungguhan yang besar agar dia bisa berjalan sebagaimana mestinya. Next. Untuk desain selanjutnya yaitu composting drum. Jadi composting drum ini juga menguntungkan karena tidak membutuhkan tempat yang besar. Nah, untuk composting drum ini terdiri dari sekatnya. Jadi di sini untuk mengumpulkan sampah, kemudian sekat dan penyangga ini untuk menahan agar sampah padatnya tidak jatuh ke bawah. Nah, di sini juga ada pipa untuk gas metannya nanti bisa keluar dan gas metannya juga bisa digunakan untuk masak. Selanjutnya di bagian bawah di sini ada ruangan untuk pengumpulan si pupuk organik cair tadi tersebut. Kemudian di sini ada keran untuk mengeluarkan pupuk tersebut dan siap untuk digunakan. Next. Nah, selanjutnya ini ada gambar desain untuk keranjang Takakura. Jadi di sini bisa dilihat ada beberapa lapisan. Yang pertama yang di paling bawah itu ada bantal sekam bawah. Kemudian selanjutnya itu ada kompos jadi. Kemudian di atasnya ada sampah organik. Kemudian di atasnya lagi ada lapisan kardus. Kemudian bantal sekam atas, keranjang sampah, kain hitam berpori, dan tutup keranjang. Nah, di sini ada contoh dari gambaran dari bantal sekamnya dan contoh keranjang yang bisa digunakan sebagai keranjang Takakura. Next. Selanjutnya untuk SNI dari Kompas Padat sendiri masih sama seperti SNI sebelumnya, yaitu SNI 1970-30-2004 mengenai sertifikasi kompos dari sampah organik domestik.
Standar Nasional Indonesia ini mengatur mengenai persyaratan kompos yang meliputi kematangan kompos, kompos yang tidak mengandung bahan asing, unsur mikro pada kompos, organisme patogen, pencemar organik, bahan organik, kadar air, dan karakteristik lainnya. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan dari composting. Yang pertama, kelebihannya yaitu mengurangi timbunan sampah organik, menguraikan sampah organik, membantu meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki karakteristik fisika, kimia, dan biologi tanah, mengendalikan tanaman dari penyakit tertentu, serta dinilai lebih aman bagi manusia dan tumbuhan. Sedangkan untuk kekurangannya, dapat menyebabkan beberapa kesehatan pada manusia, karena bahan baku yang digunakan untuk kompos bisa saja masih membawa organisme patogen. Selanjutnya, dari proses composting tersebut dapat menimbulkan bau busuk sehingga akan mengganggu indera penciuman maupun pernafasan. Dan yang terakhir, bisa berdampak buruk bagi tanaman itu sendiri apabila kompos yang digunakan belum siap ataupun belum matang. Baik, untuk kesimpulan dari laporan ini adalah jenis yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan kompos adalah sisa makanan, sayuran, buah-buahan, serta hijau-hijauan. Lalu SNI dari kompos padat yaitu SNI 7030 tahun 2004 mengenai spesifikasi kompos dari sampah organik domestik, dan SNI ini mengatur persyaratan mengenai kompos yang meliputi kematangan kompos dan kompos yang tidak mengandung bahan asing. Lalu kekurangan dari penggunaan kompos yaitu dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan terhadap manusia karena bahan baku yang digunakan untuk pembuatan kompos organik seperti sisa makanan, kotoran hewan dapat membawa organisme patogen. Lalu untuk kelebihan dari composting yaitu mengurangi timbunan sampah organik serta menguraikan sampah organik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi yang dapat kami paparkan dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.